Ia berdiri di tepian jembatan. Ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata, bersiap melompat. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tajam menusuk cuping telinganya. Rizal terperanjat. Burung itu, yang entah sejak kapan mengikutinya dari rumah, terbang berputar-putar dengan liar di depan wajahnya. Bagi sebagian orang, pagi hari adalah harapan. Namun bagi Rizal, pagi adalah lonceng dimulainya kembali penderitaan yang tak kunjung usai. Sejak usia 10 tahun, saat punggungnya masih terlalu kecil untuk memikul beban dunia, ia sudah dipaksa menelan kenyataan pahit. Ia dibuang. Orang tuanya pergi meninggalkan luka yang lebih perih daripada rasa lapar, meninggalkannya sendirian di rimba beton yang tak punya belas kasihan. Rizal tidak hanya miskin harta, ia miskin cinta. Dan hal itu menumbuhkan sebatang pohon kebencian yang akarnya merambat kuat di dalam dadanya. Lihatlah dia di sana, di bawah terik matahari yang seolah sengaja membakar kulitnya lebih hitam dari yang lain. Rizal sedang mengangkat karung beras seberat 50 kilo. Wajahnya mengeras, giginya bergeletuk menahan beban, tapi matanya menatap tajam pada mobil-mobil mewah yang melintas di depan pasar. Kenapa mereka? Batinnya dengan suara penuh racun. Kenapa mereka bisa tertawa di balik kaca yang sejuk sementara aku harus mandi keringat hanya untuk sesuap nasi basi? Rizal membenci setiap detik dalam hidupnya. Ia benci pada tangannya yang kasar dan penuh kapalan. Ia benci pada bau keringatnya yang menempel di baju yang tak pernah ganti selama 3 hari. Bahkan ia benci pada Tuhan yang ia anggap sebagai sutradara yang tidak adil. Ia merasa hidupnya hanyalah sebuah lelucon panjang yang tidak lucu. Baginya, keberuntungan adalah mitos yang hanya dimiliki orang-orang kaya, dan kesialan adalah satu-satunya warisan yang ia punya. Namun, di tengah kebencian yang mendidih itu, lahir sebuah ambisi yang gila. Rizal tidak ingin sekadar bertahan hidup. Ia ingin membalas dendam pada kemiskinan. Ia ingin suatu saat nanti, dialah yang berada di balik kaca mobil mewah itu, menatap rendah orang-orang seperti dirinya sekarang. Di usianya yang ke-18, ambisi itu mengkristal pada satu fokus. Ojek online. Di matanya, menjadi pengemudi ojol bukan sekadar pekerjaan, tapi sebuah simbol kedaulatan. Ia membayangkan dirinya memegang kemudi, menentukan arah jalannya sendiri, dan tak perlu lagi membungkuk-bungkuk di bawah perintah mandor pasar yang kasar. Tapi ambisi itu membentur dinding kenyataan yang keras. Ia tak punya sepeda motor. Ia bahkan tak punya ponsel pintar untuk sekadar mendaftar. Jangankan barang mewah. Untuk makan esok hari saja ia harus membagi 1 bungkus nasi menjadi 2 bagian. Aku harus keluar dari lubang sampah ini. Desisnya suatu malam sambil menatap langit-langit gubuknya yang bocor. Apapun caranya, meski aku harus menjual jiwaku pada setan sekalipun, aku tidak akan mati sebagai orang miskin. Kebencian inilah yang kemudian membawanya pada sebuah keputusan nekat. Sebuah keputusan yang ia pikir akan menjadi pintu keluar menuju cahaya. Namun ternyata hanyalah awal dari sebuah labirin penderitaan yang lebih gelap. Kebencian Rizal pada kemiskinan akhirnya membawanya ke depan pintu sebuah gudang tua yang berbau apek dan asap rokok. Di sana duduk Jarod, seorang pria dengan tatapan sedingin es yang tidak mengenal kata maaf. Bagi Rizal, Jarod bukan hanya seorang preman. Dia adalah satu-satunya malaikat maut yang bersedia meminjamkan sayap untuk terbang, meski sayap itu terbuat dari duri. 3 bulan, Rizal, ucap Jarod dengan suara berat, sambil melemparkan bungkusan uang ke meja. Lewat dari itu aku tidak butuh uangmu. Aku hanya butuh sesuatu yang patah dari tubuhmu. Rizal tidak peduli. Ia menyambar uang itu. Baginya resiko mati jauh lebih baik daripada hidup sebagai sampah. Dengan langkah penuh kemenangan, ia menuju mall. Ia memilih ponsel bekas yang menurutnya paling terlihat berkelas. Ia memegang benda itu seperti memegang kunci surga. Suara kebisingan jalanan, klakson angkot, dan riuh orang. Rizal naik ke angkot dengan perasaan luar biasa. Ia terus memeluk kantong plastiknya.
Di sebelahnya, seorang pria dengan topi rendah berpura-pura batuk menciptakan sedikit kekacauan saat penumpang lain masuk. Rizal merasa ada gesekan di pahanya. Tapi pikirannya terlalu sibuk melayang membayangkan dirinya berseragam ojol yang gagah. Saat ia turun dan sampai di kamarnya, ia mengunci pintu dengan rapat. Ia ingin merayakan kemenangan kecilnya sendirian. Dengan tangan gemetar, ia merobek plastik itu. Dunia seolah berhenti berputar. Plastik itu robek, tapi yang terjatuh ke lantai bukan ponsel pintar yang mengkilap, melainkan sebuah kotak kardus kecil yang sudah dilubangi kasar. Di dalamnya, seekor burung kecil yang malang menatapnya dengan ketakutan. Rizal terdiam membatu. Ia merogoh kantong plastik itu berkali-kali, berharap ponselnya hanya terselip kosong. Ia tersadar pria di angkot tadi telah menukarnya dengan kecepatan tangan seorang iblis. "Tidak!" teriak Rizal. Suaranya pecah menghantam dinding gubuknya. Ia melempar kardus itu ke sudut ruangan. "Tuhan, kau benar-benar ingin aku mati, ya? Kau beri aku hutang nyawa hanya untuk seekor burung sampah ini." Rizal tersungkur. Ia tidak hanya kehilangan uang dan mimpinya. Ia kehilangan satu-satunya harga diri yang tersisa. Di sudut ruangan, burung itu berkicau lirih, seolah meratapi nasib mereka yang kini terikat dalam kesialan yang sama. Kehampaan menyergap gubuk sempit itu. Rizal terduduk di lantai tanah, menatap kotak kardus yang kini terasa seperti peti mati bagi masa depannya. Burung kecil di dalamnya berkicau lirih. Namun bagi telinga Rizal, suara itu terdengar seperti ejekan alam semesta. Dunia seolah runtuh seketika. Bayangan motor baru, seragam ojek yang rapi, dan martabat sebagai pria yang mandiri, semuanya menguap, digantikan oleh kenyataan pahit. Ia kini memiliki hutang nyawa pada seorang preman, dan yang ia miliki hanyalah seekor makhluk kecil yang bahkan tak bisa menolong dirinya sendiri. Rizal jatuh sakit, bukan sekadar demam biasa, melainkan sakit yang lahir dari pikiran yang buntu. Berhari-hari ia hanya terbaring di atas dipan bambu yang berderit. Tubuhnya menggigil, namun keringat dingin terus mengucur. Di bawah remang lampu pijar yang berkedip, ia mulai berhalusinasi tentang wajah Jarot yang datang menagih dengan sebilah parang. Setiap kali ia memejamkan mata, ia melihat dirinya dikejar oleh kegelapan. Ia merasa Tuhan sedang memainkan sebuah lelucon yang sangat kejam padanya. "Kenapa aku, Tuhan?" bisiknya dengan suara serak yang nyaris hilang. "Kenapa bukan mereka yang punya segalanya? Kenapa engkau curi satu-satunya harapanku melalui tangan seorang pencopet?" Di tengah higauan itu, beban hidupnya justru bertambah secara ironis. Burung itu, makhluk yang seharusnya ia benci, selalu ada di sana. Rizal tak punya kandang, ia bahkan tak peduli jika burung itu terbang lewat ventilasi yang bolong. Namun, burung itu menolak pergi. Ia tetap hinggap di kaki dipan, menatap Rizal dengan mata hitamnya yang kecil dan jernih. Kadang, burung itu mematuk-matuk sisa air di gelas Rizal, seolah mengajak pria itu untuk setidaknya bangun dan minum. Puncaknya terjadi pada suatu sore yang mendung. Rizal, yang sudah kehilangan akal sehat karena depresi, menyeret tubuhnya yang lemah menuju sebuah jembatan penyeberangan. Pikirannya hanya satu, mengakhiri semua rasa sakit ini sebelum Jarot datang menjemput nyawanya. Saat ia berdiri di tepian jembatan, menatap arus kendaraan di bawahnya, ia merasakan angin dingin menerpa wajahnya. Ia memejamkan mata, bersiap melompat. Namun tiba-tiba, sesuatu yang tajam menusuk cuping telinganya. Rizal terperanjat. Burung itu, yang entah sejak kapan mengikutinya dari rumah, terbang berputar-putar dengan liar di depan wajahnya. Burung itu mematuk dahinya, mengepakkan sayap tepat di depan matanya, hingga pandangan Rizal teralihkan sepenuhnya. Rizal mencoba menghalaunya, namun burung itu terus menyerang dengan kicauan yang sangat nyaring, memecah kesunyian niat bunuh dirinya. "Pergi kau, burung sialan!" teriak Rizal penuh amarah. Ia mengejar burung itu, berlari menjauh dari tepian jembatan, mencoba menangkap makhluk kecil yang terus memancingnya menjauh dari maut. Tanpa ia sadari,
Ia sudah berjalan kembali menuju jalan pulang. Adrenalin akibat amarah itu secara tak sengaja membangkitkan kembali sisa-sisa energi di tubuhnya yang sempat lunglai. Namun, ketenangan itu hanya sesaat. Realitas kembali menghantam ketika ia sampai di depan pintu gubuknya. Jarod sudah menunggu di sana, duduk di atas motor besarnya sambil memainkan korek api gas. "Waktumu habis, Rizal." Suara Jarod rendah namun bergetar penuh ancaman. "Mana motor yang kau janjikan? Mana uangku?" Rizal tersungkur di tanah, mencium debu di bawah sepatu Jarod. Ia menangis sejadi-jadinya menceritakan kemalangannya di angkot, tentang pencopet, dan tentang nasibnya yang terkutuk. Tapi bagi seorang rentenir seperti Jarod, air mata tidak memiliki nilai tukar. "Aku tidak butuh dongeng burung atau pencopet," bentak Jarod sambil menendang pintu gubuk Rizal hingga nyaris terlepas. "3 hari lagi, jika kau tidak punya uang, aku tidak hanya akan mengambil rumah ini, tapi aku akan memastikan kau tidak bisa berjalan lagi selamanya." Malam itu, di dalam kegelapan gubuknya yang mulai hancur, Rizal merasa benar-benar berada di titik nadir. Ia merasa Tuhan telah meninggalkannya sepenuhnya. Ia merasa sebatang kara, terkepung oleh hutang, ancaman, dan kesialan yang tak berujung. Ia menatap burung yang tenang di atas meja kayu, bertanya-tanya, apakah makhluk ini adalah kutukan terakhir? Ataukah sesuatu yang lain? Malam itu, setelah ancaman Jarod berlalu, gubuk Rizal terasa lebih dingin dari biasanya. Ia duduk bersandar di dinding bambu yang rapuh, menatap kosong ke satu arah. Di depannya, di atas meja kayu yang sudah lapuk, burung itu bertengger dengan tenang. Makhluk kecil itu tidak tidur. Ia menatap Rizal dengan tatapan yang seolah menembus langsung ke dalam jantungnya. Rizal mulai bicara pada kegelapan. "Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya dengan suara serak. "Aku kehilangan segalanya karena kehadiranmu. Jika bukan karena kotak sialan itu, aku mungkin sudah punya ponsel, sudah bekerja, sudah tenang." Rizal mengepalkan tangannya. Amarahnya meluap hingga ia berniat melempar burung itu. Namun, tepat saat ia mengangkat tangan, cahaya bulan masuk melalui celah atap yang bocor, menyinari tangannya sendiri. Rizal tertegun. Ia melihat jari-jarinya. Ia menggerakkan jemarinya satu persatu. Ia melihat urat nadi yang berdenyut di pergelangan tangannya. Di tengah kesunyian itu, burung tersebut tiba-tiba berkicau, bukan kicauan yang bising, melainkan melodi yang sangat merdu dan menenangkan. Saat itulah, sebuah tabir di pikirannya seolah tersingkap. Sebuah suara tanpa kata bergema di dalam batinnya. "Rizal, kau menangisi sepotong plastik dan logam yang disebut ponsel. Kau meratapi tumpukan besi yang disebut motor. Tapi lihatlah dirimu." Rizal mulai menyentuh matanya yang masih bisa melihat keindahan cahaya bulan. Ia menyentuh telinganya yang masih bisa mendengar nyanyian alam. Ia berdiri dan merasakan kakinya yang kokoh menopang seluruh berat tubuhnya. Pencerahan itu menghantamnya seperti ombak yang membersihkan karang. Ia menyadari sebuah kebenaran yang selama ini tertutup oleh ambisi butanya. Jika ia mendapatkan motor itu dengan hati yang penuh amarah dan keserakahan, ia mungkin akan hancur dalam kecelakaan karena nafsu mengejar setoran. Jika ia langsung menjadi kaya, ia mungkin akan menjadi manusia sombong yang lupa pada tanah tempatnya berpijak. "Tuhan," bisik Rizal, kali ini bukan dengan nada protes, melainkan dengan getaran syukur yang sangat dalam. "Engkau tidak mengambil masa depanku. Engkau hanya sedang memaksaku untuk berhenti melihat apa yang tidak aku miliki, agar aku bisa melihat kekayaan yang sudah kau tanam dalam diriku sejak aku lahir." Ia menyadari bahwa setiap inci tubuhnya adalah modal bernilai miliaran yang tak akan sanggup dibeli oleh Jarod atau siapapun. Tangan yang kuat untuk bekerja, kaki yang lincah untuk melangkah, dan otak yang dianugerahi kemampuan untuk berpikir dan mencari solusi. Burung itu tiba-tiba terbang ke bahu Rizal, menggosokkan kepalanya ke pipi pria itu. Rizal tersenyum untuk pertama kalinya dalam berminggu-minggu. Air matanya mengalir, tapi bukan air mata kesedihan. Itu adalah air mata pembersihan. "Terima kasih," kata Rizal pada burung itu. "Kau adalah utusannya untuk menjagaku dari diriku sendiri."
Kau menjagaku agar aku tetap utuh, sampai aku siap menerima berkat-Nya. Kini, pikirannya yang semula keruh seperti air lumpur, perlahan menjadi jernih seperti kristal. Ketakutannya pada Jarod tidak hilang, tapi berubah menjadi keberanian untuk bertanggung jawab. Ia tidak lagi melihat hutang sebagai hukuman, tapi sebagai ujian karakter. Dengan kejernihan berpikir itu, sebuah rencana mulai tersusun di kepalanya. Bukan rencana yang didorong oleh keputusasaan, melainkan oleh strategi dan keyakinan. Rizal berdiri tegak. Ia tidak lagi melihat gubuknya yang sempit sebagai penjara, melainkan sebagai garis start menuju perlombaan yang sesungguhnya. Malam itu, Rizal tidur dengan nyenyak, karena untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa menjadi orang paling kaya di dunia. Pagi itu, matahari tidak lagi terasa membakar, melainkan seperti merangkul. Rizal bangun bukan sebagai pria yang kalah, tapi sebagai pria yang telah menemukan harta karun di dalam dirinya sendiri. Langkah pertamanya bukan mencari pinjaman baru, melainkan mendatangi Jarod. Kali ini, ia tidak bersujud. Ia berdiri tegak, meski kakinya sedikit gemetar. "Bang Jarod," ukap Rizal dengan suara yang tenang namun tegas. "Saya tidak punya uangnya sekarang, tapi saya punya tenaga. Saya akan bekerja di gudang beras 2 shift mulai hari ini. Sebagian besar upah saya akan saya setorkan langsung ke abang setiap minggu sampai lunas. Ini jaminan saya, kejujuran saya." Jarod yang terbiasa menghadapi orang-orang yang lari atau memelas, tertegun melihat binar di mata Rizal. Ada sesuatu yang tak ternilai di sana, sebuah integritas yang baru lahir. Jarod terdiam lama, lalu mengangguk pelan. "Lakukan, tapi jangan buat aku menunggu terlalu lama." Mengalir penuh semangat, Rizal bekerja seperti kesurupan. Ia mengangkut karung-karung beras dengan senyum. Ia tidak lagi melihat karung itu sebagai beban, melainkan sebagai alat untuk melatih otot-otot pemberian Tuhan yang luar biasa kuat. Setiap tetes keringatnya kini terasa seperti tabungan kemerdekaan. Pikirannya yang jernih membawanya pada ide-ide baru. Sambil menjadi kuli, ia menawarkan jasa pengantaran barang manual, menggunakan gerobak pinjaman untuk toko-toko kecil yang tak terjangkau truk. Kecepatannya dan kejujurannya membuat ia segera menjadi langganan para pedagang pasar. Suatu sore, setelah cicilan terakhirnya terbayar, Rizal kembali ke gubuknya. Burung kecil itu masih di sana, hinggap di jendela yang terbuka. Anehnya, burung itu tetap tidak pergi, seolah tugasnya menjaga jiwa Rizal belum usai. Rizal mendekat dan mengelus dada burung itu. "Terima kasih, kawan. Kau benar. Aku sudah kaya sejak dulu. Aku hanya terlalu buta untuk melihatnya." Rizal menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kita genggam, tapi tentang bagaimana kita menggunakan apa yang sudah kita miliki. Rizal menyadari bahwa kekayaan sejati bukanlah tentang apa yang kita genggam, tapi tentang bagaimana kita menggunakan apa yang sudah kita miliki. Dengan fisik yang sehat dan mental yang kuat, ia akhirnya bisa membeli ponsel dan motor hasil keringatnya sendiri tanpa hutang, tanpa rasa takut. Saat ia menyalakan motor barunya untuk pertama kali, burung itu terbang tinggi, berputar 3 kali di atas kepala Rizal sebelum akhirnya hilang di balik awan yang kemerahan. Rizal tersenyum, menarik gas motornya menuju masa depan. Ia bukan lagi Rizal yang membenci dunia. Ia adalah Rizal yang dicintai oleh takdir, karena ia telah belajar cara mencintai hidupnya sendiri. Karena pada akhirnya, bukan burung itu yang menyelamatkan Rizal, tapi rasa syukurnya yang telah mengubah burung biasa menjadi sayap-sayap harapan.